Shalom. Sekali lagi juga shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Sektor Tiberias, yang kami hormati Bapak Ibu Bakopel Sektor Tiberias, dan yang saya kasihi Bapak Ibu anggota Jemaat Sektor Tiberias. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu luar biasa atas kasih dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sampai saat ini. Hingga pada saat hari ini, yang berbahagia ini, kita dapat menghadiri perayaan Natal, hari kelahiran Sang Raja Damai, yang merupakan suatu panutan sangat berharga. Adapun susunan acara pada malam ini, pembukaan, sambutan Natal dari Ketua Majelis Jemaat yang dibacakan oleh Ketua Sektor Tiberias, ibadah, pemberian tanda kasih yang akan diberikan oleh Oma Kobanoya kepada pendeta pendamping, penutup, istirahat. Ya, kepada Bapak Pendeta yang bertugas dipersilakan. Pesan dan kesan Natal Ketua Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada Majelis Jemaat untuk menyampaikan kesan dan pesan Natal Ketua Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Yang saya hormati, Bapak Pendeta Pendamping Sektor Tiberias, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat Sektor Tiberias, yang saya hormati Bapak Ibu Bakopel Sektor Tiberias, dan yang saya kasihi dan saya cintai keluarga besar Sektor Tiberias. Patutlah kita semua mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memperkenankan kita merayakan Natal Sektor Tiberias di malam ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kita yang berkenan kepadanya. Kita bangga memiliki Allah seperti Yesus yang mau hadir ke dunia demi perdamaian, pendebusan dosa, serta pemulihan iman. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita merayakan peristiwa agung ini dengan penuh makna dan pembaharuan iman. Bapak Ibu, anak-anak yang saya kasihi, Natal adalah kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Memang kita kaji kembali kehidupan kita kurang lebih hampir setahun. Bukan hanya sukacita yang kami terima, tetapi duka cita. Bukan hanya damai, tetapi perselisihan. Bukan hanya sejahtera, tetapi penderitaan. Bukan hanya bahagia, tetapi kesedihan. Krisis pangan, ekonomi, politik, bencana terjadi di mana-mana. Namun dengan kehadiran Yesus Kristus, kita seharusnya tidak resah, tidak gelisah, tidak bimbang, tidak luka hati, tidak patah hati, dan tidak perlu takut, karena kita memiliki Kristus Sang Raja yang adalah menolong yang lebih besar dari setiap masalah atau pergumulan kita. Sebagai majelis jemaat dan pengurus sektor, marilah kita kembali merenung sejenak pelayanan kita selama ini. Apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan? Kita percaya bahwa selama ini kita telah berupaya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Namun dengan keterbatasan kita, tentu tidak dapat luput dari setiap kekurangan bahkan kelalaian. Namun pada perayaan Natal saat ini, saya mengajak kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memahami dan saling memperbaiki, agar pelayanan kita akan terus berjalan dengan baik, serta yang terpenting iman kita akan semakin bertumbuh dewasa bersama Kristus. Selama setahun ini, kita merasa banyak kesan indah dalam kebersamaan kita.
Itulah yang perlu dipertahankan. Namun kesan yang membuat hati terluka, mari kita balut dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kita percaya apapun yang sudah kita lalui tahun ini merupakan proses Tuhan membuat iman kita semakin baru dan membentuk pelayanan yang kokoh di persekutuan kita. Persekutuan perayaan Natal sektor Tiberias yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa pungkiri bahwa tahun ini merupakan tahun yang dihiasi dengan kesulitan-kesulitan hidup. Namun saat ini sebagai manusia yang percaya akan kemahakuasaan Allah, kita harus yakin bahwa Ia telah merancangkan yang terbaik untuk kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kita harus bersyukur bahwa sampai saat ini pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup umat-Nya. Setelah kita melewati kesan-kesan di tahun ini, kini kita akan masuk tahun yang baru dan saat ini merayakan sukacita Natal. Maka perkenankan saya menyampaikan pesan Natal kepada kita sekalian sebagaimana tema tahun 2023, kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Tema Natal ini merupakan sebuah ajakan untuk kita datang menyembah Yesus Sang Raja. Tetapi pertanyaannya, benarkah kita mengakui Yesus itu Raja? Apakah Sang Raja itu telah memerintah seutuhnya di dalam kehidupan kita? Sesungguhnya kita percaya Raja yang telah datang dan akan datang kembali ini berkuasa membebaskan dari dosa dan kelemahan kita selaku manusia. Maka marilah kita mengarahkan hati dengan sungguh supaya kita dapat menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus Sang Raja Agung dan Mulia akan memberkati kita di tahun 2024. Pintu berkat-Nya akan terbuka bagi setiap orang yang datang mencari dan menemuinya. Jangan keraskan hati, Yesus Raja Damai akan memberikan kedamaian dan sukacita abadi dalam hidup kita. Pelayanan yang dilakukan Majelis Jemaat di sektor ini akan berakhir setelah persidangan jemaat pada bulan Februari 2023. Majelis Jemaat akan beralih tanggung jawab ke sektor yang lain. Sebagai Ketua Majelis Jemaat, kami minta maaf selama kurun waktu 1 tahun berkiprah di sektor. Ada banyak hal yang belum sempat dilakukan. Mungkin juga mengecewakan Bapak Ibu, bahkan pengurus sektor dan Bakopel seutuhnya, bahkan juga dari anak-anak sampai dengan orang tua. Dan sekali lagi kami mohon maaf. Semoga kehadiran Bapak Ibu Majelis Jemaat yang baru yang akan bertugas di sektor Tiberias dapat menjalin kebersamaan yang baik pula. Tahun depan adalah tahun perjuangan, baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan Majelis Jemaat periode 2025-2030. Mari kita dukung bersama, jagalah keutuhan dan kebersamaan untuk kemuliaan Sang Raja kita. Akhir kata, dari tempat ini sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, saya mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2023 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus Putra Natal memberkati kita semua. Acara selanjutnya adalah ibadah. Pada Bapak Pendeta dipersilakan. Ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mari kita berdiri dan bersama kita kidungkan nyanyian Pidun Jemaat nomor 899. Bangsa-bangsa
Mari kita mulai ibadah perayaan menyambut kelahiran Yesus yang akan diaktakan oleh keluarga besar sektor Tiberias Jemaat GPM Gelalah Hatiwe Kecil. Berlangsung dalam nama Allah Bapa, Kristus Sang Putra Natal, dan Roh Kudus pemimpin serta penghibur. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Amin, ya amin. Dipersilakan duduk. Kita akan memasuki pembakaran lilin. Bersama kita kidungkan Kidung Jemaat 92. Telah lahir bagimu juru selamat. Dan kamu akan menamai dia Yesus. Lambang pemerintahan ada di pundaknya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Siapa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Immanuel, Allah beserta kita. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Untuk pembakaran lilin dipersilakan.
kita mendengar pembacaan puisi dari unit 4 sektor Tiberias, dipersilakan. Puisi Natal. Malam sudah larut, meninggalkan jejak siang yang panjang. Di padang rumput, di lembah sepi, meringkuk dalam selimut malam yang dingin. Beberapa gembala dan domba gembalanya, sayup-sayup ada suara pujian. Turun membelah langit malam, alam yang hening menjadi terbangun. Segala yang hidup menatap angkasa yang penuh tentara surgawi, dan terang surgawi membuka kasih Bapa. Segala puji bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera atas bumi di antara orang yang berkenan padanya. Ya Tuhan Yesus, selamat datang di dunia, selamat datang di bumi, selamat datang di antara manusia, selamat datang di hati Bapa, selamat datang di hati Ibu, selamat datang di hati kakak, selamat datang di hatiku, ya Yesus termanis. Ya, kita menyambut dengan bersama Kidung Jemaat nomor 123. Selamat datang. Mendengarkan pujian dari vokal grup unit 2, dipersilakan.
Ya demikian unit 2 yang telah membawa kidung pujiannya. Mari bersama Bapak Ibu dan anak-anak kita menyatakan puji-pujian kepada Tuhan Allah secara berbalasan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, kita kidungkan nyanyian pujian Kidung Jemaat 96. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup unit 1 sektor Tiberias.
Ya Bapak Ibu dan anak-anak semua yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian perayaan Natal sektor Tiberias di malam ini, atau akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ya, namun mendahulunya mari Bapak Ibu anak-anak ketong satu dalam doa melandasi pembacaan dan pemberitaan firman di malam ini. Mari ketong berdoa. Di malam perayaan Natal sektor Tiberias, Jemaat GPM Gatik, kami sebagai umat-Mu rindu mendengar apa kata sabda-Mu bagi kami semua. Karena kami menyadari sungguh bahwa kami perlu diisi oleh firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tuntun kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya firman ini bukan hanya kami baca, kami dengar, namun kami dituntun Tuhan untuk melakukannya dalam seluruh hari hidup kami. Bersabda bagi kami Tuhan, kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Yesaya 9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kelahiran Raja Damai, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita mendengarkan puisi atau pujian daripada unit 3. Puisi jadi unit 3 dan vokal grup laki-laki Tiberias, dipersilakan. Ketika nafas masih mengelayut, ketika jantung masih berdenyut, ketika usia masih dirajut, dan ketika nyawa belum direnggut. Apakah damai dapat dijemput? Sedangkan hidup penuh carut-marut, membuat hati jadi mengkerut, dan membuat wajah semakin keriput. Apakah damai hanya disebut? Ataukah damai harus direbut? Damai tak dapat dijemput. Damai pun tidak hanya untuk disebut.
tetapi damai harus direbut supaya kita jadi terluput. Marilah kita datang berlutut dan siapkan hati untuk menyambut Sang Raja Damai yang memang patut untuk menerima sembah dan sujud.
Ya, saudara jemaat yang terkasih, Bapak Ibu dan anak-anak yang berbahagia. Kalau ketua malam ini bikin polling, Ibu Ani masih di atas ya. Karena biar busu-busu hari ini banyak yang tepuk tangan ya. Beta juga tadi mau tepuk tangan cuma malu hati nanti tentu salah inilai. Tapi begitu sekali-sekali toh, artinya sulama kotong sendengar anto pung solo. Nanti habis ini anto menyanyi leh. Jadi siap satu lagu supaya bisa menyanyi leh. Don tepuk tangan tuh ada dua. Ada tepuk tangan yang mendukung, yang betul-betul dengan hati tulus. Tapi ada juga tepuk tangan yang baterek. Ya. Kalau baterek itu kotong lihat kelihatan sekali. Tapi tadi itu semua tepuk tangan mendukung Ibu Ani. Jadi pasti yang tadi beta bilang kalau toh polling tetap malam ini anto dapat. Anto kas jatuh kotong pun Bapak Las ya. Biasanya anto Bapak tuh juga pun dramernya bagus tapi malam ini seng terlalu ada sambutan. Apalagi Om Ito. Om Ito seng pakai apa? Seng pakai ini. Seng pakai garpu. Jadi malam ini seng terlalu ada suara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cara kita untuk menyambut? Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah postingan dalam perayaan Natal di bulan Minggu Advent. Mereka tidak membuat tema dengan berkata bahwa kita merayakan Natal. Tapi kita merayakan sambutan Natal, merayakan perayaan menyambut kelahiran Kristus. Kita bilang benar juga karena belum Natal tapi kita merayakan penyambutan atau dengan kata lain kita ada dalam sebuah persiapan untuk memasuki masa penantian kelahiran ya. Nah, ini akan pun susah tuh kita menyampaikan firman di tengah kondisi Advent adalah sebuah kondisi yang memang agak susah. Sebab tidak tepat kalau hal itu kita sampaikan ya. Tetapi dengan apa yang telah tadi kita baca, saya mencoba untuk melihat semua prosesi yang kita lakukan seperti tadi menyanyi, ada yang bersuara dan bertempik sorak dan sebagainya adalah cara-cara kita untuk mensiasati ataupun melakukan semacam aplaus, semacam sambutan terhadap sebuah peristiwa yang sama-sama kita rayakan. Nah, kalau kita bicara tentang hal ini, sebetulnya kita bicara tentang bagaimana peristiwa yang akan terjadi itu pada waktunya datang. Dan kalau kembali kepada bagian pembacaan kita, seringkali kita beranggapan bahwa yang Yesaya sampaikan dia lebih merujuk kepada nubuatan yang nanti akan digenapi melalui kelahiran Yesus. Ya, memang ada benarnya karena ini juga ada pemahaman orang-orang Kristen untuk menyatakan tentang peristiwa penggenapan nubuatan Nabi. Tapi Nabi itu selalu dalam banyak hal menyampaikan nubuatan dan itu digenapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kadang penggenapannya itu pada waktu Nabi masih hidup, tapi juga ada setelah Nabi hidup. Nah, kalau ketong hitung-hitung Yesaya abad ke-8 sebelum Kristus, lalu kemudian Yesus digenapi, apakah hanya sebuah nubuat? Penggenapannya itu sekitar 800-900 tahun kemudian. Lalu bagaimana dengan umat ini yang saat itu mengalami penindasan, saat itu mengalami penganiayaan, saat itu sementara berada pada sebuah proses menanti kelepasan di tengah penjajahan. Ya, Kotong membaca Yesaya pasal 9 atau Yesaya pasal 7, di situ jelas dikemukakan tentang bagaimana peristiwa terjadi
terkait dengan kondisi sosial pada waktu itu, ya. Jadi persoalan sosial yang terjadi kalau kita baca dalam Zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda pada pasal 7, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Nah, kau berpikirnya di situ. Sampai kenapa ada semacam mimpi, harapan tentang datang orang penyelamat berhadapan dengan konteks sosial yang saat itu adalah adanya penyerangan daripada dua kekuatan besar terhadap Yehuda. Di situ dikatakan dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Jadi Raja Aram yaitu Resin dan Pekah melawan Israel. Nah, kenapa Yehuda menghadapi tekanan yang begitu? Yehuda itu ada dua kota yang cukup boleh dikatakan punya potensi alam karena kaya. Sebulon dan Naftali itu dua wilayah itu adalah wilayah yang sangat subur. Nah, para penjajah itu selalu berusaha untuk apa? Membangun kekuatan, tapi fasilitas penopang utama adalah makanan sebagai lumbung persiapan memasuki medan laga adalah bagaimana persediaan makanan yang cukup. Yehuda dengan kota Sebulon dan Naftali adalah kota-kota subur, dan di sini sebetulnya hal penting ketika orang-orang di situ berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan. Kita baca pasal 9 ayat yang keempat, sebab setiap ayat yang ketiga, kedua dan tiga, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita seperti sukacita di waktu panen. Artinya konteks itu adalah konteks para petani yang punya kondisi khawatir apabila hasil panen ini mereka tidak dapat nikmati, tapi dengan terpaksa karena peperangan, anak-anaknya, suaminya harus berada di medan laga menghadapi dua kekuatan besar. Berarti apa yang terjadi? Kemungkinannya adalah ibunya menjadi seorang janda, anak-anak akan menjadi yatim piatu. Kehilangan papa, kehilangan anak-anak lelaki muda karena mereka harus masuk ke dalam medan laga. Sukacita ini tidak bisa mereka alami dalam konteks yang demikian kalau ada peperangan. Nah, sekarang yang ketong bayangkan kalau peperangan di Palestina dan Israel sesuai dengan catatan yang ketong baca di YouTube, bukan Palestina atau siapa yang menang, tapi Israel dari sisi dia punya wisata 0%, tidak ada turis yang masuk, pendapatan di situ kosong. Pasar-pasar yang jualan di wilayah-wilayah kota-kota wisata, tidak ada orang yang datang untuk belanja, ekonomi terpuruk dan berbagai hal yang menjadi indikasi betapa kesulitan di tengah kondisi yang ada. Jadi saudara, kita melihat bahwa di dalam situasi seperti itu, yang terjadi adalah orang lalu mengharapkan kalau dapat janganlah terjadi peperangan. Janganlah ada sesuatu yang menyebabkan kita menderita. Nanti ibu akan kehilangan suaminya dan anak-anak laki-laki karena mereka harus berperang. Ya, karena itu apalagi ini dua kekuatan besar, yaitu Pekah dan Resin dari Aram dan Israel Utara. Dan sebab itu saudaraku, yang kita lihat di sini adalah bagaimana keadaan tersebut oleh Nabi. Dia kemudian menubuatkan tentang apa yang akan terjadi kalau umat Yehuda meminta pertolongan Tuhan menghadapi persoalan ini. Tentu yang datang ini adalah seperti yang disampaikan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib.
Saudara, ini adalah metafora, gambaran-gambaran tentang apa yang akan terjadi sebagai kemungkinan ke depan, yaitu kegelapan yang mengancam kehidupan. Dan karena itu kita sementara ada dalam sebuah proses arak-arakan. Para nabi ini menulis itu dalam bahasa puisi. Dia tidak menulis sebagai sebuah cerita sejarah yang memberikan indikasi bahwa tulisan itu menjelaskan tentang hal yang seperti cerita dalam pasal 7 tadi. Ada hal yang diceritakan dengan gambaran metafora, tapi berangkat daripada situasi nyata, bukan hal yang spekulasi. Nyata sekali. Kalau kita baca pasal 7, kenyataannya di situ bahwa siapa yang menyerang, yaitu pada waktu itu mereka berhadapan dengan kondisi di mana Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem. Nah, di sini Nabi mencoba untuk menyampaikan kepada di situ Raja Ahaz, jangan bergantung kepada Mesir. Mesir juga adalah kekuatan besar. Tapi berbicara dan bergantung kepada Tuhan, berdoa minta daripada Tuhan. Supaya apa? Ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan. Makanya Nabi menubuatkan hal ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Ya, jadi ini sebetulnya mau menarik kepada kita sebuah pemahaman. Ya, ketika kita menghadapi masalah, bukan kita bergantung kepada manusia untuk meminta pertolongan, tapi bagaimana bergantung kepada Tuhan Allah. Apapun persoalannya, terangnya yang ajaib itu pasti akan nyata. Terang adalah kuasa Allah yang digambarkan di sini, yang bisa dapat menepis berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi. Dan karena itu, saudaraku yang terkasih, kita mencoba melihat di situ bahwa hal penting daripada itu, yaitu adanya sukacita yang disampaikan oleh Nabi. Bagaimana hidup sosial yang semestinya dialami dengan sukacita seperti memungut hasil panen, apakah harus mengalami penderitaan? Kita membaca di situ, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi tidak ada sesuatu ke depan yang menghadapi apabila bergantung kepada Tuhan Allah, sukacita itu dirampas. Tapi sukacita itu terwujud. Nah, ini ciri daripada kita mengalami pertolongan Tuhan. Tidak ada disebut keluh kesah, tidak ada bermuram durja, tidak ada yang menyedihkan, tidak ada sesuatu yang membuat kita berada di tengah penderitaan. Dan di sini sebetulnya titik yang penting ketika kita memaknai kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Jadi Nabi menubuatkan tentang hal itu. Yang berikut kita juga melihat di situ Nabi menyampaikan hal itu karena apa? Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di sana di atas bahu-bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Jadi saudaraku, apa yang disampaikan Nabi sebagai nubuat adalah ketika bangsa Yehuda sementara berperang menghadapi dua kekuatan besar itu. Dan mereka berada pada kondisi yang sama sekali, kalau tidak ada kebenaran firman, tidak ada harapan untuk menatap hari esok. Kalau tidak ada kebenaran firman, tidak ada jalan keluar yang mereka pikirkan. Tidak ada sesuatu yang olehnya mereka bisa dapat melihat hari esok dan masa depan. Ya, Nabi menyampaikan hal ini semata untuk bagaimana membangkitkan keyakinan bahwa hari esok dan masa depan itu tetap ada. Asalkan tidak memandang manusia sebagai sumber kekuatan dengan bergantung kepada Mesir, tapi berseru kepada Tuhan. Nah, dalam banyak hal saudara, baik Israel maupun Yehuda dalam keadaan seperti itu. Kalau Yesaya pasal 1 sampai pasal 39 adalah Yesaya pertama, dan di situ isi nubuatannya itu kepada umat di Yehuda yang ada di tanah perjanjian.
Mereka belum dibuang keluar di Babel, ya. Mereka masih berhadapan dengan gejolak politik yang ada dialami di dalam negeri, tapi juga mereka menghadapi tantangan dari luar, dari kekuatan Aram yang melakukan menggabung kekuatan dengan Israel Utara. Dan mereka berada pada kondisi kritis di tengah ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial. Tetapi yang Nabi nubuatkan bahwa dia tidak melihat itu hanya terjadi pada waktu itu, tapi dia memandang jauh ke depan. Jadi dari sini saudaraku yang terkasih, kondisi pertolongan Tuhan itu dulu, sekarang, besok sama. Artinya kita menghadapi masalah, jawabannya cuma satu, bergantung kepada Tuhan. Hal yang berikut saudaraku, dalam pasal 9 tadi kita melihat setiap sepatu tentara yang berderap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ini mau dikatakan kepada kita, kekuatan perang yang sementara dihadapi oleh umat Yehuda itu nanti akan menjadi umpan api. Artinya apa? Semua itu tidak menggambarkan sebuah kekuatan yang menghancurkan, tapi kekuatan itu oleh Tuhan nanti baju sirahnya dan semua perlengkapan perangnya dibuang dan dibakar. Ini menunjukkan kekalahan daripada musuh. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ketika bertindak, semua itu sama sekali tidak ada artinya. Tapi ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan itu tidak memakan waktu yang lama. Dia hanya menjadi umpan api, sesuatu yang sangat cepat. Dan bahkan dalam gambaran lain, mereka itu sama seperti puntung api. Artinya api dia tetap bernyala, berarti asapnya itu akan tersebar. Tapi kalau api mati, asapnya itu dengan sendirinya tidak ada. Sebuah gambaran tentang penderitaan yang terjadi dan dialami tidak terlalu lama dirasakan. Dalam waktu yang cepat Tuhan mengatasi hal itu. Nah, ayat yang kelima, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudaraku, bagian ini sering kita kemudian mengenakannya kepada kelahiran Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Dan selalu saja mau menunjukkan kepada kita yang tadi saya bilang, nubuatan Nabi pada waktu itu 900 tahun kemudian Yesus lahir. Apakah dalam rentang waktu itu tidak ada penggenapan? Penggenapan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu terjadi pada waktu itu, ya. Ketika gambaran tentang bagaimana Mesias yang menjadi nubuatan Nabi dan dijanjikan oleh Tuhan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan. Ini dalam beberapa waktu kemudian setelah raja yang berkuasa pada waktu itu nantinya dipenuhi di dalam pemerintahan Raja Hizkia dan Yosia. Dia menjadi raja yang memberikan perlindungan yang aman, tapi sekaligus meletakkan fondasi kehidupan dengan undang-undang yang ketong bisa baca di dalam kitab Ulangan. Bagaimana hubungan satu dengan yang lain, hak-hak orang miskin, ibu janda, anak yatim, bagaimana persepuluhan itu ditegakkan, bagaimana hukum kasih disampaikan, dan kehidupan Israel pada waktu itu aman. Nah, permasalahan kita adalah apakah salah kalau kemudian kita mengenakan hal itu kepada Yesus yang adalah putra damai itu? Tidak salah. Tapi yang mau dikatakan kepada kita adalah dalam nubuatan Nabi ini, hal yang paling penting di situ ada semangat mesianis untuk menggerakkan kehidupan umat Israel mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan. Ketidakadilan terjadi, kemelaratan membuat orang menderita, persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Israel sepakat untuk apa? Mengatasi ini
Dan ini adalah semangat mesianis untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Raja damai yang dimaksudkan adalah figur atau tokoh yang membawa pesan ilahi untuk tidak toleransi dengan berbagai kekerasan, tidak toleransi dengan berbagai ketidakadilan, tidak toleransi dengan berbagai kejahatan. Nah, semangat mesianis ini sebetulnya sesuatu yang terus ada dan selalu kontemporer. Ya, dia selalu bisa ada dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab kalau kita berada pada kondisi ayat ini dan kemudian menyatakan ini dinubuatkan kepada Yesus, sebetulnya kita melepaskan konteks sosial daripada bagian pembacaan ini. Konteks sosialnya apa? Israel menderita, berhadapan dengan Israel Utara, pun juga dengan Aram yang saat itu melakukan berbagai macam upaya untuk menghancurkan kehidupan Yehuda. Yang terjadi adalah Yehuda di tengah tekanan itu mengalami penderitaan. Tapi Tuhan Allah berfirman, tidak boleh mengharapkan kepada Mesir, tapi bergantung kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan. Karena itu semangat ini yang membuat apa yang menjadi nubuatan Nabi dia terwujud dalam wujud pemerintahan raja-raja yang ada pada waktu itu, Hizkia dan Yosia. Mereka membuat reformasi kepada kehidupan umat dan membuat umat itu berada di tengah kehidupan yang penuh aman dan damai. Tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Keadilan sosial berlaku bagi semua orang. Masalah kekerasan tidak terjadi. Hidup dengan penuh sukacita. Para petani bisa menikmati hasil panen. Begitupun juga ibu-ibu bersama dengan suaminya dapat hidup bersama. Tidak lagi berpikir tentang bagaimana suami dan anak-anak harus meninggalkan keluarga hanya untuk sebuah peperangan. Karena apa? Kekuasaan, kehidupan dan keselamatan dalam perlindungan tangan Tuhan. Nah, semangat ini di dalam perjanjian baru Yesus datang memberikan penggenapan terhadap apa? Masalah-masalah sosial yang mengganggu dalam kehidupan yang saat itu umat Israel pun mengalami penjajahan Romawi. Sehingga ketidakadilan terjadi, penindasan terjadi, Yesus mengorbankan diri. Nah, terhadap itu yang mau dikatakan bahwa Raja Damai tidak hanya sebatas tokoh atau figur, tapi semangat mesianis yang harus menjadi kekayaan kita ketika kita menyambut Natal di malam ini. Ya, semangat mesianis itu adalah bagaimana kita tidak toleransi kepada kejahatan. Semangat mesianis itu adalah ketika kita menghadapi persoalan yang ada tentang ketidakadilan, ketidakbenaran, semua itu harus menjadi sasaran kita untuk bisa mengatasi, memecahkan dan mendatangkan rasa keadilan. Bagaimana di tengah kehidupan rumah tangga kita, kita menjadi orang-orang yang menyatakan kasih. Kehidupan suami istri, orang tua dan anak tidak lagi terjadi kekerasan. Kita ini adalah komunitas yang berbicara tentang hal itu, yang berbicara tentang semangat mesianis. Kristus hanyalah sebagai Tuhan dan Raja yang datang lebih awal untuk membawa kita bersama memerangi semua yang terjadi. Kristus berhadapan dengan berbagai bentuk penindasan dan kepada kita diajarkan untuk melakukan hal yang sama, mengatasi berbagai persoalan. Di sini sebetulnya makna Natal bagi kita. Jadi kita tidak hanya melihat sebatas apa yang terjadi sebagai sebuah kenangan, tapi masalah di lingkungan kita begitu banyak. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terjadi ketimpangan sosial, berbagai penyakit sosial masuk dan menghancurkan tatanan hidup masyarakat, kehidupan yang penuh cinta kasih, intervensi IT. Apa yang bisa kita lihat dengan iman ini untuk bisa memberikan jawaban pada masa Adventus itu. Di sini sebetulnya semangat mesianis itu, yaitu kita harus apa? Mampu untuk mengatasi. Bukan persoalan yang sudah terjadi, tapi kini kita adalah orang-orang bentara-bentara yang menghadapi masalah, yang harus mengatasi masalah itu. Karena itu saudaraku yang terkasih, mari kita merayakan Natal bukan cuma sebatas menyalakan lilin, lalu kemudian vokal grup puisi membaca dan menyanyi, atau ornamen Natal yang indah,
kita keluarkan uang begitu banyak, tidak ada artinya. Kalau hidup itu masih lain benci, hidup itu masih sebatas kepada kita saling menghancurkan, bukan kita dorong mengangkat, tapi kita tarik dan menghancurkan. Kenyataan banyak yang membuktikan hal itu. Kita berhadapan dengan krisis kemanusiaan, ya, apalagi ini dalam dunia politik dewasa ini, ya, satu geser, satu mau naik, satu tarik karena politik. Bagaimana warga gereja dengan iman mesianis itu menghadapi Kristus yang lahir, semangat mesianis itu menjadi sesuatu yang mendorong kita memperjuangkan kebenaran Kristus. Yesus sudah melakukan hal itu. Pengorbanan dirinya disalib, pengorbanan kemahakuasaannya menjadi manusia adalah simbol-simbol kekuatan yang menjadi faktor pendorong bagi kita. Karena itu Natal itu bukan sebuah perayaan sebatas pada nostalgia, tapi Natal itu adalah sebuah tindakan memecahkan masalah. Karena Yesus datang untuk memecahkan masalah. Itu hal penting, saudaraku. Bagaimana anak-anak punya dunia pendidikan? Kemarin banyak yang tes yang tembus, kesian. Kita tidak memaknai Natal Yesus. Kita tidak menyadari Yesus datang itu supaya apa? Kau tahu, mesti menjadi kepala bukan ekor. Kita harus sukses bukan gagal. Yesus datang untuk itu. Ya, makanya belajar. Makanya harus potensi ini ditempa. Bukan Bapak Pendeta pulang malam pelayanan ada duduk kiri kanan jalan. Kasihan. Jam-jam 11, jam 12 anak-anak SMP, SD masih duduk kiri kanan jalan. Apa artinya itu? Ya. Natal itu berarti Papa dan Mama perhatikan anak-anak pun waktu belajar. Perhatikan anak-anak punya kondisi kehidupan mereka. Mempersiapkan mereka untuk apa? Bersaing dalam dunia teknologi dan kapasitas diri yang sangat dibutuhkan. Natal ada di situ, saudara. Karena itu mari kita memahami hal ini sebagai persoalan penting untuk kita memaknai Natal, ya. Sehingga Raja Damai sebagaimana nubuatan Nabi di situ dikatakan, ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu semua terwujud bukan saja kepada Yesus, tapi pada zaman itu kepada Hizkia dan Yosia, raja-raja yang mampu melakukan sebuah transformasi untuk melihat hidup itu lebih penting. Nah, itu berarti kita semua punya tanggung jawab sebagai penasehat ajaib yang dapat membuat kehidupan itu lebih baik. Nah, saudara, Natal, pesan Natal adalah kita renungkan hal itu sebagai sebuah komitmen iman. Makanya kalau orang tua dolo-dolo pun kotong sekarang mau menyikapi Natal, jangan lagi ada lain sing marah, lain sing bicara, lain nanti sing story, nanti tunggu malam Natal baru pi pegang tangan. Papa kadang-kadang mulai dari 1 Januari sing bicara dengan mama atau dengan anak-anak berusaha nanti 24 malam datang minta ampun. Lalu hidup hari-hari itu, di manakah Natal? Kalau cuma ketemu baku melawang kecil jadi masalah besar. Kalau cuma masalah kecil jadi KDRT. Di manakah Natal kalau babirma saja lain yang bicara? Di manakah Natal kalau memang ketemu cuma tahu 25 Desember, 1 Januari sampai 24 Desember itu apa? Apa itu bukan sebuah Natal Kristus? Semangat mesianis itu dia tidak memandang waktu cuma 24 Desember. Kadang ketemu mempersempit, membuat apa? Natal itu menjadi miskin makna. Tapi ketika kita memahami semangat mesianis di dalam kitab Yesaya, dia terbawa sampai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan semangat mesianisnya, sehingga orang lalu melihat dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita semua merujuk kepada dia. Dia sebagai pembuka jalan untuk memahami keselamatan Allah yang besar. Dan lewat kita sebagai gereja, Yesus meneruskan panggilan itu. Kalau memang anto mau sing susah-susah, anto sing perlu balik lagi. Anto pimpin dari dulu sampai sekarang nih, tapi anto mesti naik dan Roh Kudus itu pimpin kotong sebagai gereja. Nah, semangat itulah yang sekarang Bapak Ibu dan Beta pun tanggung jawab untuk melakukan transformasi kehidupan seperti Yosia dan Hizkia. Jadi terhadap apapun, supaya apa?
ada sukacita dan damai sejahtera yang akan kita miliki dan kita alami dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara sekalian, kita akan mendengar pujian dari vokal grup pengurus perempuan dan vokal grup Majelis Sektor Tiberias, masing-masing pengurus perempuan dan yang kedua Majelis Sektor Tiberias. Oh, ini gabung, silakan.
Demikian pujian dari pengurus perempuan dan majelis jemaat yang melayani di sektor Tiberias. Kini kita tiba untuk memberikan persembahan syukur kita, persembahan Natal. Marilah hendaklah kita mempersembahkan syukur kita saat ini dengan sukacita, sebab firman Tuhan lebih besar berkat memberi daripada berkat menerima. Persembahan dipungut dan ditempatkan pada tempat yang sudah disediakan. Lagu apa? Ya Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita di saat ini. Ya Tuhan Yesus, korban yang agung, dalam perayaan Natal sektor Tiberias yang terjadi saat ini, kami umat-Mu sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Bapa menerima persembahan syukur ini dan memberkati demi pelayanan dalam jemaat kami, Galala Hatiwe Kecil. Demi Kristus, korban yang agung, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, kita akan mendengarkan duet dari unit 3 sektor Tiberias, dipersilakan.
Sungguh hati yang resah, tak punya pegangan diri, enggak untuk melangkah. Jauh pandang ku layangkan, terbayang semua peristiwa masa lalu. Ingin ku melangkah lagi, namun tak berdaya. Ku buka hatiku menerima, malam Natal ini ku datang menyembah di hadirat-Mu. Walau hati ini luka, walau diri ini hina, pulihkan diriku putih seputih salju. Jauh pandang ku layangkan, terbayang sebuah peristiwa masa lalu. Ingin ku melangkah lagi, namun tak berdaya.
Mari Bapak Ibu Jemaat dan anak-anakku sekalian kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang padamu ya Tuhan di malam ini. Ada ucapan syukur karena kasih setiamu. Kami boleh menikmati sukacita Natal untuk menyambut kelahiran Kristus. Dan makna itu kami syukuri pada perayaan Adventus yang kami lakukan pada saat ini. Pertama-tama tentu kami melihat kemurahan Tuhan yang indah kami dapat nikmati sepanjang tahun ini. Dan pelayanan kesaksian di sektor Tiberias kami dapat lalui bersama dengan para pelayanmu, majelis jemaat yang ditempatkan di sektor, pengurus wadah, sektor dan organisasi. Semua itu telah membuat kami berada pada satu sukacita Natal bersama, karena tanpamu tidak mungkin hal-hal yang demikian kami alami bersama, mulai dari keluarga, unit sektor maupun jemaat. Kami selalu menikmatinya karena kasih Tuhan. Untuk itu di malam ini kami bersyukur atas segala perbuatan ajaib-Mu yang sudah boleh memilih kami sebagai anak-anak-Mu dan menjadikan kami dengan tanggung jawab bersaksi dan melayani. Dari firman Tuhan, hal penting yang boleh kami catat yaitu tanggung jawab mesianis sebagai gerakan moral dan panggilan iman yang hal itu ada dalam hati sanubari kami masing-masing. Sebagai gerakan moral dan panggilan iman, kami tentu terpanggil dalam konteks kekinian menyikapi berbagai perubahan sosial di tengah masyarakat dengan berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi. Adanya miras dan narkotika yang punya pengaruh cukup besar yang bisa saja menghancurkan anak-anak bangsa sebagai sumber daya dan harapan masa depan. Adanya kelalaian terhadap tanggung jawab pembinaan anak di tengah kehidupan keluarga, kesibukan pekerjaan dalam bentuk apapun, dan tanggung jawab mendidik dan membesarkan anak-anak kami abaikan. Ataupun juga Tuhan berbagai masalah sosial lain, KDRT, kejahatan-kejahatan dan berbagai bentuk penyimpangan seksual, sampai pun juga hal-hal yang pada akhirnya membuat kami sendiri berada pada kondisi yang tidak tahu harus melakukan apapun. Bahkan dengan konteks sosial ekonomi yang lebih besar, kami berhadapan dengan krisis-krisis yang sementara menuju kepada konteks yang lebih kuat, kemanusiaan, pekerjaan, dan yang lain. Bahkan peperangan yang melanda dunia di beberapa tempat seperti Israel dan Palestina, Rusia dan Ukraina, dan berbagai belahan dunia lain cukup punya pengaruh dalam kehidupan bersama. Kami tidak mau untuk waktu yang akan datang penderitaan itu semakin menguat, membuat kami semua mengalami hal yang sama. Dan malam Natal ini malam untuk menyambut kelahiran Kristus. Suasana Advent memberikan kepada kami kesempatan menanti dengan sigap terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Refleksi tadi mengarahkan kami bahwa semangat mesianis yang kemudian dipelopori oleh Yesus pada zamannya telah menunjukkan keprihatinan dan kasih sayang untuk apa yang harus dilakukan bagi kemanusiaan. Keterpurukan seperti itu dihadapinya karena memang bangsa Israel, Yehuda, berhadapan dengan para penjajah yang tidak mau melepaskan jajahan mereka, tapi semakin menanam kuku, membuat umat dan masyarakat menderita. Olehnya
semangat tersebut oleh Yesus yang datang sebagai menggenapi janji mesianis, semuanya itu kemudian dilakukan sebagai hal yang sangat penting. Karenanya kami berdoa dan bersyukur, sebab cinta kasih-Mu saja yang memungkinkan kami ada dan terpanggil untuk menjadi alat dan kesaksian Tuhan. Ya Bapa, kami mau menjadi motor penggerak dalam segala sesuatu di tengah masyarakat. Sebab tanpa itu dalam kesadaran kami, bisa saja kami lupa akan pengembangan potensi dan identitas kami masing-masing. Ya Bapa, untuk majelis jemaat yang ditempatkan di sektor ini, kami berdoa untuk mereka. Dan kami juga bersyukur rajutan pelayanan telah dilakukan selama ini. Nanti pada waktunya di tahun yang akan datang akan ada kembali rolling. Dan hal ini lalu kemudian membuat kami berpindah lagi ke wilayah pelayanan yang lain. Dan bagi kami yang sudah selama ini saling menopang, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang nyata itu bagi kami semua. Demikian pula makna Natal itu akan menjadi kekuatan moral untuk mendorong kami melihat dan menyikapi berbagai persoalan yang tentu dimulai dari keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami mau menciptakan kehidupan yang penuh cinta kasih seorang akan yang lain. Olehnya malam Natal ini justru membangkitkan hal itu ketika semua tanpa terkecuali diundang datang dan memberikan topangan dalam hidup, supaya kami tidak tergelincir atau terabaikan atau terpisah daripada persekutuan umat-Mu, tapi kami selalu menyatu di hadapan Tuhan dan kuasa besar yang akan selalu nyata dengan memberikan perlindungan kepada kami. Ya Bapa, syukur kepadamu karena kasih setia-Mu. Kami juga berdoa dalam berbagai pergumulan ke depan. Tuhan tahu dan kenal umat-Mu dengan segala rahasia dan pelayanannya, pergumulan-pergumulannya, dan proses pembangunan yang sementara berlangsung ini. Tuhan berkati apalagi pembangunan tersebut di wilayah kami. Tuhan gerakan hati para tukang untuk menyelesaikan tepat waktu. Dan Tuhan, kami serahkan semua kami dalam tanggung jawab bersama di pelayanan malam ini. Kami tentu punya perenungan masing-masing berhadapan dengan situasi dan situasi yang konkret di tengah kehidupan keluarga kami. Apakah kami satu dengan yang lain tidak menyadari kasih setia yang Tuhan tunjukkan, atau terhisap dalam berbagai hal yang dibuat oleh pribadi tertentu untuk menghancurkan sebuah kekuatan iman di dalam cinta kasih-Mu? Untuk maksud itu kami serahkan ini semua kepada-Mu Bapa. Ya Bapa, terima kasih. Terima juga persembahan syukur yang ada pada kami. Terima juga segenap hidup kami dengan tugas dan tanggung jawab yang ada ini. Lalu ampuni dan kasihani kami. Kami berdoa dalam sukacita Natal malam ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sebelum segala sesuatu kami lakukan, kami akhiri doa ini dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat undang berdiri, kita kidungkan nyanyian Kidung Jemaat 120. Lahirnya
Saudara-saudara, ibadah perayaan Natal ini segera akan usai, namun tanggung jawab pelayanan masih harus berlanjut. Karena itu, pergilah dan jadikanlah saksi Sang Natalis. Beritakanlah kepada dunia bahwa Yesus telah lahir dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Hiduplah di dalam damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian berkat yang akan kita terima dalam tanggung jawab. Karena itu, pergi untuk melakukan dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Demikian kebaktian kita. Selamat malam dan shalom. Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik para hadirin, acara kita di malam ini belum selesai. Kepada Bapak Pendeta, terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati karena sudah memimpin kebaktian di malam ini dan juga sudah memberikan pelayanan firman sebagai kekuatan untuk kita. Selanjutnya, pemberian tanda kasih kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Iya, Bapak Ibu, teristimewa Bapak Pendeta, ini adalah bagian bentuk ucapan terima kasih kami dari sektor Tiberias, dari anak-anak sampai orang tua, sebagai tanda ungkapan terima kasih atas pelayanan yang telah Bapak buat di sepanjang tahun 2023. Kiranya hadiah yang kami berikan jangan dilihat dari nilai dan bentuknya, tetapi ini adalah bagian kebersamaan kami dalam sektor sebagai tanda ungkapan terima kasih untuk Bapak Pendeta. Dan sebelum Nenek Koba menyerahkan hadiah ini, mungkin ada beta punya satu, ya pantun saja begini. Ada padi di atas kapal, kapalnya merah, pintunya terbuka. Cinta kasih di hari Natal, semoga indah membawa suka. Terima kasih. Dengan berakhirlah segala rangkaian acara di malam ini, semoga Tuhan Yesus memberkati katong semua yang ada di sini. Kami selaku para pelayan sektor Tiberias mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2024. Kiranya damai Natal Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Selamat malam dan shalom.
Iya, Bapak Ibu Bakopel, kita mohon semuanya bisa hadir di depan supaya ketika umat jabat tangan langsung potong menuju ke bawah.